memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada ketua, mohon pimpin doanya. Kepada teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Hadir, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan Subtema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 3 menghubungkan budaya dan gerak. PD 1. Yaitu cerita tentang Siti dan Lani yang bermain sepeda di halaman. Ya, Bu. Nah, Ibu simak ya ceritanya. Ya, Bu. Ibu akan membacakan cerita Siti dan Lani yang bermain sepeda di halaman. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan temannya. Mereka bangga dengan lingkungan teman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntut kepada dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh. Cerita di atas menunjukkan contoh hubungan gaya dan gerak indah yang dilakukan Siti kepada Lani, yaitu mendorong sepeda ke depan. Lani mendorong sepeda menuju ke depan disebut dengan perubahan gerak benda, yaitu dari benda 1 berubah menjadi posisi ke benda 2.
gerak benda. Gerak benda menjadi Dari diam menjadi bergerak, Bu. dari bergerak menjadi diam. Ya, Bu. Iya, Bu. Setelah Ibu ada memiliki contoh perubahan gerak benda. Ibu akan mencontohkan perubahan gerak benda. Nanti Ibu akan membagikan kepada anak-anak Ibu. Ibu membagi 2 kelompok dan lakukan laporan hasil pengamatan yang Ibu lakukan ini secara bersama-sama ya di satu bangku. Iya, Bu. Ibu akan melempar bola. Coba anak Ibu perhatikan pada halaman 162 samping kanan. Satu 162 lagi ya. Sudah kelihatan anak Ibu? Ibu, baiklah, Ibu akan melempar bola ke atas. Maka perubahan geraknya akan bola ini akan jauh lemparannya. Ya, Bu. Jauh kan anak Ibu? Iya, Bu. Sekarang Ibu akan melakukannya sekali lagi. Ibu akan melemparnya Ibu akan melemparnya ke bawah dengan gerak benda yang dekat. Dekat dengan Ibu? Iya, Bu. Baiklah, coba anak-anak Ibu kerjakan hasil pengamatan yang Ibu lakukan tadi. Nanti Ibu tulis. Ya, Bu.
Fiksi, Bu. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi. Dalam waktu singkat, petani tidak sabar ingin cepat menjadi orang yang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Jadi, sifat yang terdapat pada petani tersebut, apakah anak-anak ibu? Jadi, sifat yang dimiliki petani yang bertelur angsa emas itu apa, anak ibu? Sifatnya baik terus. Egois, Bu. Egois, Bu. Egois, Bu. Kenapa dikatakan egois? Karena Bu, Ya, pada dasarnya kita. karena rasa ingin memilikinya tinggi, Bu. Ya, karena petani itu menginginkan lebih puas emasnya agar dia menjadi kaya raya ya. Ya, Bu. Baiklah. Dari cerita si petani yang telur angsa itu termasuk cerita fiksi apa non fiksi dan ibu? fiksi, Bu. Bu. Kenapa dikatakan cerita fiksi? Karena Bu, bayangan. Jadi seperti apakah ciri-ciri cerita fiksi yang ada ibu? Bu. Seperti dongeng. Ya, seperti Tuliskan, Bu. Nah, Bu. kita lihat secara bersama ya. Jadi ciri-ciri cerita fiksi yaitu cerita fiksi berupa khayalan. Apakah cerita ini berupa khayalan anak ibu? Iya, Bu. Ya, Bu. Bila ibu akan memberi tugas, coba anak ibu lihat halaman 167. Ya, Bu.